Apakah sobat bisa membayangkan? Hanya dengan menekan tombol kecil tertentu, kita dapat menggerakkan sebuah motor listrik 3 pasak berskala industri dengan tegangan yang tinggi. Sobat juga bisa mengatur putaran motor mau kemana hanya dengan menekan tombol lainnya. Itulah yang disebut sistem kendali atau kontrol motor 3 pasak. Bagaimana membuat sistem kendali motor listrik 3 pasak berputar bolak-balik? Simak terus video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kestikanku TV, sebuah channel yang akan membahas soal listrik, servis, dan berbagai hal tentang teknologi lainnya. Oke, sobat listrik sekalian, meneruskan pembahasan sebelumnya tentang prinsip kerja forward reverse motor 3 pasak. Kali ini kita akan coba buat rangkaian yang sederhana saja untuk membuat motor listrik 3 pasak bekerja bolak-balik. Untuk membuat rangkaian kendali, kita lihat dulu gambar kerja yang akan dibuat. Gambarnya kira-kira seperti ini. Baik sob, pada gambar terlihat ada satu buah MCB 3 pasak, satu buah push button stop, 2 buah push button start, dan 2 buah kontaktor magnet. Agar lebih kece, kita sediakan juga MCB untuk satu pasangnya. Baik sob, mari kita membuat rangkaian. Kabel dari MCB diteruskan ke push button stop, kemudian ke push button start dan push button start 2. Oh ya, agar tidak tertukar, kita kasih nama dulu saja. Oke sob, dari start 1 arahkan ke koil kontaktor magnet 1. Koil kontaktor magnet ini biasanya diberi nama kontak A1 dan A2. Fungsinya untuk mengaktifkan kontaktor magnet. Baik, di sini saya berasumsi sobat sudah mengetahui tentang cara kerja kontaktor magnet, kontak hubung NO dan NC pada kontaktor magnet serta rangkaian. Bila sobat sekalian belum terlalu mengenal kontaktor magnet dan kontak NO/NC, di pojok video ini telah saya cantumkan ulasannya, atau bisa juga lihat deskripsi ya sob. Kembali ke ulasan, kabel dari start 2 diteruskan ke koil A1 kontaktor magnet 2. Agar kontaktor magnet dapat aktif, kita memerlukan kabel netral yang dihubungkan pada kontak hubung A2 kontaktor magnet 1 dan 2. Oh ya, untuk rangkaian tenaganya sudah dibahas pada ulasan sebelumnya ya. Jadi bisa dicek saja. Apakah rangkaian seperti ini sudah cukup untuk membuat rangkaian kendali elektromagnet motor 3 fase forward reverse? Tentu saja belum sob. Bila sobat perhatikan, terdapat bagian yang sering disebut pengunci pada gambar start yang terpasang pada kontak hubung NO kontaktor magnet 1 dan kontaktor magnet 2. Pengunci ini berfungsi agar kontaktor magnet tetap bekerja meskipun push button sudah tidak ditekan, gitu sob. Selain pengunci, terdapat juga bagian keamanan atau interlock yang dipasang pada kontak hubung NC, K2, dan K1. Ini berfungsi mencegah kontaktor magnet 1 dan 2 bekerja bersamaan. Karena jika bekerja bersamaan, bisa menyebabkan korsleting sebab arus listrik beradu di kontaktor magnet. Sesuai gambar rangkaian, karena sebelumnya ke bagian start, arus dari start 1 harus melalui kontak NC kontaktor magnet 2, maka kita pindahkan dulu. Berikutnya sob, kita akan buat pengunci. Kita bisa hubungkan pengunci dari jalur ini, atau jalur ini, sebab bagian kabel ini merupakan satu bagian yang sama, berada di setelah stop dan sesudah start. Namun kita buat yang standarnya saja, dari start ke kontak hubung NO atau terbuka pada kontaktor magnet 1. Kemudian dihubungkan ke bagian push button start kembali, yang sebetulnya bisa juga dihubungkan ke kontak ini nih, karena satu jalur ya. Tapi kita buat yang standar saja. Berikutnya adalah pengunci atau K2 ya. Bisa kita buat sama persis seperti yang K1. Oh ya sob, bagian keamanan atau interlock untuk K2 belum kita pasang. Sebagaimana interlock kontaktor pertama,
kita bisa lewatkan arus dari star 2 ke kontak hubung NC kontaktor magnet 1 terlebih dahulu. Kemudian diteruskan ke bagian kontak koil A1 kontaktor magnet 2. Terlihat sangat panjang dan pabaliut bukan? Sebetulnya rangkaian ini bisa dibuat lebih simpel seperti ini. Namun karena kita sedang belajar rangkaian kendali elektromagnetik, sebaiknya kita sesuaikan dulu dengan gambar agar lebih mudah dipahami gitu. Baik, di sini mari kita tes rangkaian kita ini. Ketika MCB di on kan, maka arus listrik akan masuk ke push button stop. Karena push button stop ini kontak hubungnya NC, maka harus dilanjutkan ke push button star 1, star 2, kemudian ke kontak NO kontaktor magnet. Star 1 ditekan. Star 1 yang sebelumnya NO jadi NC, menyebabkan arus listrik diteruskan ke kontak hubung NC kontaktor magnet 2. Karena berkontak NC atau terhubung, maka arus listrik langsung diteruskan lagi ke koil A1 kontaktor magnet 1. Kontaktor magnet 1 aktif, menyebabkan arus RST untuk motor listrik terhubung dan menghidupkan motor listrik 3 fasa. Arus yang masuk adalah RST dengan putaran forward. Bila kita sudah tidak menekan push button star 1, maka kontak NC berubah menjadi NO atau terputus. Arus setelah star terputus. Namun karena kontak hubung NO dari kontaktor magnet 1 berubah menjadi NC, karena aktif menyebabkan arus listrik tetap teralirkan. Sistem pengunci K1 bekerja. Untuk menghentikannya, kita perlu menekan tombol push button stop. Nantinya kontak hubung NC push button stop berubah menjadi NO dan menghentikan suplai arus listrik pada koil A1, mematikan kontaktor magnet 1 dan menghentikan suplai arus pada motor listrik 3 fasa. Sekarang saatnya menekan tombol start 2 untuk menghidupkan K2. Sekarang kontaktor magnet 2 aktif dan mengalirkan arus listrik RST ke motor listrik dengan format RTS hingga putaran berbalik dari sebelumnya. Ketika tombol start 2 berhenti ditekan, listrik tetap mengalir karena hadirnya sistem pengunci. Ketika kita mencoba menekan tombol start 1, maka listrik akan mengalir ke kontak hubung NC kontaktor magnet 2. Karena kontaktor magnet 2 sedang aktif, maka kontak hubung NC berubah menjadi NO dan menghentikan aliran listrik dan mencegah kontaktor magnet 1 untuk aktif. Sistem interlock bekerja. Untuk menghentikan motor listrik bisa dengan menekan tombol stop. Rangkaian forward dropper sederhana kita selesai dibuat. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar mengenai rangkaian kendali elektromagnetik. Bagi sobat yang menyukai video kali ini, jangan lupa like dan juga share pada teman-teman sobat. Dan bagi sobat yang tidak ingin ketinggalan info lainnya, jangan lupa subscribe Kelistikanku TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.